Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan membahas apa ya? Yang akan saya bahas hari ini, saya nggak akan bahas soal ya, saya nggak akan bahas distribusi norma, saya nggak akan bahas SNMPTN, SBMPTN. Nah, ini apa yang akan kita bahas ya? Ini tentang beasiswa guys ya. Bagi yang pengen kuliah ke luar negeri, ya silakan simak di sini ya. Ini khusus untuk siswa-siswa ya, siswa-siswa yang maupun sekarang sudah kelas 3 ya, ataupun yang sudah lulus ya. Ini sangat menarik sekali ya. Supaya pengen kuliah ke Jepang ya. Mungkin kamu? Oke. Sekarang perhatikan slide saya selanjutnya. Ayo buruan daftar kuliah di Jepang tahun 2021 ya. Syarat apa saja? Nah, perhatikan di sini ya. Di sini nanti akan gratis beasiswanya ya. Kalau bisa kalian ikut ya. Menurut saya kuliah di luar negeri itu banyak manfaatnya ya, supaya kalian bisa mandiri, kemudian pikirannya berkembang, terus kalian mendapatkan pengalaman baru ya, yang tidak kalian dapatkan selama di kota kita ya. Yang jelas di sana agak berbeda. Di sana nanti kamu akan ketemu 4 musim, kemudian kamu ketemu dengan orang-orang baru, ketemu dari orang Asia lain, mungkin seperti opa-opa Jepang ya. Opa itu Korea ya, oh iya. Di sana kan paling menyenangkan kalau kita melihat, nah ini bunga sakura mekar, ini biasanya di bulan Mei ya. Jadi silahkan, kalau ingin punya cita-cita pengen kuliah di sana, silahkan perhatikan slide saya selanjutnya. Oke. Di sini ya ada tawaran beasiswa S1 Jepang yang bisa kamu coba ya. Namanya Mitsui Business Scholarship Program for Indonesia ya. Ini merupakan tawaran beasiswa yang ditujukan bagi pelajar lulusan SMA di Indonesia dan yang masih kelas 3. Ini untuk melanjutkan kuliah di Jepang ya. Ini untuk S1 ya, sarjana ya. Untuk program sarjana, dan ini didanai oleh Mitsui Corporation ya, yang bekerjasama dengan Kemdikbud. Beasiswa ini ya setiap tahun selalu ada ya, rutin. Ini sifatnya beasiswa penuh. Banyak sekali yang pengen ke Jepang ya, karena di sana itu negaranya maju, kemudian bersih. Walaupun di sana itu adalah kota yang termahal ya untuk kita hidup ya mungkin. Tapi dengan adanya beasiswa ini kalian bisa kuliah di Jepang. Nah ini, beasiswa S1 Jepang Mitsui Business Scholarship, Full Scholarship. Nah ini sangat cocok ya bagi kamu untuk mempelajari kebudayaan Jepang ya. Ini memiliki tujuan agar siswa bisa mempelajari budaya dan negeri Sakura, kemudian setelah mengetahui di sana pulang lagi ke Indonesia ya, bisa memberikan kontribusi pada pembangunan di Indonesia ya, setelah kalian menyelesaikan kuliah di Jepang. Nah, biasanya di sana itu kalian akan mendapat ilmu baru, mendapatkan informasi baru, mendapatkan lingkungan baru, sehingga terbuka pola berpikir kita ya. Beasiswa S1 Jepang Mitsui Business Scholarship atau Full Scholarship ini akan diberikan selama jangka waktu 5,5 tahun yang meliputi rincian berikut ya. Jadi kalian kursus bahasa Jepang 1,5 tahun 18 bulan yang akan dilaksanakan di Tokyo Japanese Language Education Center of Independent Administrative Institution. Ini di Tokyo ya. Kemudian masa studi S1 di universitas yang dapat di Jepang selama 4 tahun, 48 bulan. Untuk masa studi tahun 2021. Beasiswa ini akan diberikan dari bulan Oktober 2021 sampai Maret 2027. Wah, ini ya sama ya. Kalau dulu di Cina memang begitu. Ini hampir sama ya. Kalau di Cina itu juga belajar dulu seperti Polinema itu ya, yang bekerja sama itu juga sama modelnya ya. Jadi kalau kalian tidak bisa bahasa Jepang, jangan takut ya, ini nanti kalian kursus dulu 1,5 tahun, dan ini gratis, dari biaya hidup, dari macam-macamnya gratis.
Cakupan beasiswa S1 Jepang Mitsubishi Scholarship. 1. Gratis biaya pendaftaran beasiswa. Gratis nih, tidak dipungut biaya apapun ya. Kemudian tunjangan biaya hidup senilai 145.000 yen. Wow, ya. Kurang lebih 19,6 juta setiap bulan. Nah, ini banyak sekali ya. Walaupun di sana mahal, saya yakin kalian kalau bisa mandiri, masak sendiri, pasti kalian akan berhemat banyak. Nah, ini pengalaman saja ketika di luar itu kita makan masak sendiri, kita bisa berhemat lah lebih banyak. Mungkin yang mahal adalah pemondokannya yang mahal. Tapi ini sudah biaya hidupnya ya. Pemondokannya kita biasanya kalau mahasiswa asing itu kita ada di dormitory ya, seperti asrama. Kemudian yang ketiga, tiket pesawat kelas ekonomi PP Indonesia Jepang pada awal dan akhir masa pemberian beasiswa. Gratis ini brandnya. Sangat menarik ya, kita ikuti lagi ya. Apalagi tunjangan kedatangan senilai 50.000 yen. Wow, di sini ya setara 6,7 juta yang diberikan pada saat kedatangan di Jepang ya. Ketika kamu masuk pertama sudah dapat uang saku 50.000 yen ya. Kemudian gratis biaya perkuliahan termasuk biaya pendaftaran dan biaya kursus bahasa Jepang. Wow ya. Semoga kalian tertarik ya ini ya. Kemudian akomodasinya apa saja di sana ya? Di sana pada 1,5 tahun pertama selama masa kursus bahasa Jepang, kalian akan tinggal di asrama Japanese Language Center. Nah ini. Kemudian penerima beasiswa akan mendapatkan subsidi lodging sejumlah 5.000 yen per bulan. Wow ya, sudah asramanya gratis ya, terus kursusnya gratis, kalian masih dapat uang saku 5.000 yen per bulan. Kemudian saat menjalani masa perkuliahan, pelamar dapat tinggal di asrama, kos atau apartemen yang telah ditentukan oleh Mitsubishi Scholarship ya. Penerima beasiswa ini akan mendapatkan subsidi lodging lagi sejumlah 25.000 yen per bulan ya. Banyak sekali ya, bisa jadi kalian pulang nanti bisa beli sepeda motor ini ya, banyak sekali. Kemudian yang ketujuh, kalian mendapat asuransi kesehatan, penerbangan, dan kecelakaan selama masa penerimaan beasiswa. Nah, sangat menarik sekali ya. Kemudian pembiayaan buku dan materi saat kursus bahasa Jepang dan selama masa kuliah di universitas ya. Jadi memanfaatkan sungguh-sungguh ya ini. Di sini adalah apa saja yang di cover ya pada beasiswa S1 Jepang ini. Kemudian untuk biaya makan, transportasi lokal selama masa studi dan biaya lainnya ditanggung oleh masing-masing peserta ya. Ini ya seperti itu ya, kan kita sudah dikasih uang saku, maka otomatis untuk biaya makan ya kita sendiri ya. Untuk transportasi murah kok di sana. Di sana kita pakai tren itu ya, bisa menghemat lah, dan apalagi kalau kita jalan kaki tambah sehat. Kemudian bidang studi apa saja yang dapat kita pilih ya. Jangan kira kalau beasiswanya S1 Jepang itu kita belajar bahasa Jepang saja, enggak ya, tapi di situ kalian bisa memilih jurusan apa yang bisa dipilih. Pertama bisa tentang sains dan teknik ya, ini yang 4 tahun kuliah. Ini yang meliputi matematik, fisik, chemistry, information and computer science, biology, biofisik ya, and biochemistry, geologi ya. Di sini ini mungkin MIPA ya, mesti matematika, ya fisika, kimia, sistem informasi dan sains, biologi ya, geologi dan lain-lain. Di sini juga ada teknik sipil juga, arsitektur juga ya. Di sini teknik mesin ya. Di sini ini banyak sekali ya. Seperti di pertanian juga banyak ya. Jadi jangan khawatir, bidang studinya yang dapat dipilih banyak sekali. Jadi jangan kalian berpikir kalau mau mengambil beasiswa S1 Jepang itu kalian ambil bahasa Jepang, jangan dipikir sulitnya ya, mudah bahasa Jepang itu sebetulnya ya. Bahasa Jepang itu kan dari menggunakan hurufnya hiragana dan katakana, itu lebih mudah daripada di Cina ya. Kalau di Cina bahasanya menggunakan huruf kanji, agak sulit ya. Lebih baik
Tapi di Cina pun juga mudah ya, tapi ini lebih banyak ini jurusannya ya. Kemudian di sini catatannya pelamar tidak boleh memilih bidang studi ilmu kedokteran ya, tidak boleh ya. Farmasi dan kedokteran hewan karena masa studinya lebih panjang ya. Tapi ini saja sudah cukup sangat baik ya di sini. Kemudian bidang studi lagi yang dapat dipilih adalah studi mengenai ilmu sosial. Ini yang jurusan IPS ya, bisa memilih ini ya, sosial, bisnis dan niaga. Ini juga 4 tahun kuliah melalui ini ya, hukum publik ya di sini ya, politik ya dan lain-lainnya, ekonomi, teori ekonomi dan lain-lainnya. Ini bagi para siswa yang pengen menjadi ekonom bisa memilih jurusan ini. Kemudian apalagi yang bisa dipilih ya di sini, penerima beasiswa ini ya akan mengikuti ujian masuk di Universitas Jepang ya. Penempatan pada universitas dan pemilihan jurusan di Jepang oleh penerima beasiswa disetujui oleh pihak penyelenggara ya, serta mempertimbangkan keinginan dan catatan akademik penerima beasiswa. Jadi penerima beasiswa tidak diizinkan untuk melakukan perubahan jurusan atau bidang studi setelah masuk ke universitas yang dipilih ya. Jadi kalian itu kalau sudah memilih tidak boleh memilih lagi karena kan sudah ada kesepakatan antara penyelenggara ya dengan kalian sebelumnya dengan pihak yang memberikan beasiswa. Persyaratan apa saja untuk beasiswa S1 Jepang ini ya? Persyaratannya yang pertama merupakan warga negara Indonesia. Jelas kan kalian warga negara Indonesia kan? Jadi kalian bisa ikut ya. Ini syarat pertama gampang ya. Kemudian syarat yang kedua, pelamar berusia kurang dari 20 per tanggal 1 April 2021. Nah, ingat ya, kurang dari 20 tahun. Kalian yang masih 18, 19, 20, ayo silakan ikut ya. Masih bisa. Kemudian belum menikah dan bersedia tidak menikah selama menjalani masa penerimaan beasiswa ya. Saya kira ini mudah ya, hanya 5,5 tahun ya, 5,5 tahun ya. Jangan menikah dulu ya. Terus apalagi ya ini syaratnya? Syaratnya yaitu dibuka untuk lulusan SMA atau MAN jurusan IPA atau IPS. Pelamar dari SMK atau SMA atau MAN jurusan bahasa tidak dapat mendapat beasiswa ini ya, sayangnya ya. Ini khusus untuk anak yang IPA atau IPS. Perhatikan, untuk jurusan IPA nilai matematika, fisika, kimia dan bahasa Inggris minimal 80. Mudah kan? Minimal 80 guys, minimal ya. Kemudian untuk jurusan IPS nilai mat, ekonomi, geografi dan bahasa Inggris minimal 80. Minimal 80. Padahal ya ini syaratnya sangat mudah sekali ya. Dulu itu ketika zaman saya harus ikut UNBK dan rata-ratanya harus 80. Ya. Sulit kan UNBK, rata-ratanya harus 80 per mapelnya. Sekarang ya kalian hanya menggunakan rapot ini ya. Ini perhatikan. Nilai minimal tersebut dilihat pada 2 semester terakhir. Misal nilai semester 2 di kelas 11 dan nilai semester 1 di kelas 12 ya. Jadi semester 4 dan 5. Tetapi jika nilai semester 1 di kelas 12 belum ada, bisa melampirkan nilai di semester 1 dan 2 kelas 11. Lihat tabel di bawah ini. Lihat ya, bagaimana cara memasukkan ini ya. Lihat ini. Selanjutnya, yang syaratnya kelima bersedia untuk belajar bahasa Jepang ya, guna mendapatkan pendidikan di universitas dalam bahasa Jepang ya. Kenapa? Karena di sana itu bahasanya pengantarnya adalah bahasa Jepang ya. Jadi kalian harus bisa belajar bahasa Jepang. Yang penting mau, kalau punya kemauan pasti akan bisa. Pasti ada jalan ya, walaupun agak sulit. Kemudian yang keenam, sehat jasmani dan rohani dan tidak memiliki penyakit menular ya. Kalau sekarang kan COVID ya, berarti kalian harus bebas dari COVID. Selanjutnya cara mendaftar beasiswa S1 Jepang ya. Bagaimana caranya mendaftar? Yang pertama, pendaftaran ini akan dibuka sampai dengan tanggal 19 Februari 2021. Sampai kurang berapa hari ya, berarti kurang 11 hari ya.
Ya kurang 11 hari ya, cepetan ya, cepetan dilengkapi syaratnya dan silakan daftar. Kan mudah, kan hanya secara online kan ini pendaftarannya tahun ini ya. Dan banyak sekali yang daftar, siapa tahu kalian ya yang diterima. Kemudian yang kedua, untuk mendaftar, pelamar dapat mendaftarkan email yang dimiliki pada link ini. Ingat linknya ini ya. Cek email, kemudian klik link yang dikirimkan oleh panitia penyelenggara untuk mengisi formulir pendaftaran online. Periksa folder spam ya atau junk email ya jika tidak menemukan email aktivasi dari panitia. Ini ingat ini ya. Kemudian isi seluruh formulir pendaftaran online, kemudian klik submit, kirim ya. Kemudian cetak print out formulir pendaftaran. Jangan lupa untuk menyimpan nomor pendaftaran. Ingat, jangan lupa menyimpan nomor pendaftaran. Nah, cara mendaftar ya. Yang ketiga, selanjutnya pelamar harus menyiapkan hasil scan berkas dokumen berikut soft copy. Jadi kalian harus menyiapkan dulu. Yang pertama, 1 lembar fotokopi formulir pendaftaran ya setelah diisi tadi ya dengan menunjukkan nomor registrasi peserta. Kemudian 1 pas foto terbaru ukuran 4x3 ya yang diambil jangka waktu 6 bulan terakhir ya. Jangan sampai foto awal jadi murid SMA dikasihkan, jangan ya, tapi yang terakhir 6 bulan terakhir. Apalagi kan kalian kemarin baru daftar di LTPMPT ya, itu kan masih ada kan fotonya, itu bisa dipakai. Kemudian yang ini, 1 fotokopi raport nilai dari tahun pertama, kedua, dan ketiga di SMA yang telah dilegalisir. Jadi dilegalisir dulu ya. Jika nilai semester dari semester kedua pada tingkat ketiga di SMA belum keluar, maka dapat menyertakan fotokopi nilai dari semester 1 pada tingkat ketiga. Ini maksudnya semester 5 ya. Kalau semester 6 belum keluar, maka menyertakan semester kelima. Ya, ini bagi siswa ya, bagi siswa yang belum lulus ya, terutama untuk siswa yang akan lulus tahun ini ya 2021. Kalau yang tahun dari 2020 ya silakan sertakan ya. Kemudian 1 lembar surat rekomendasi dari kepala sekolah SMA yang ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, ini ingat guys, buat surat rekomendasi dalam bentuk bahasa Inggris ya. Nanti minta ke TU bisa ya, minta biar ditandatangani sama Bapak kepala sekolahnya. Kemudian upload seluruh berkas yang disebutkan di atas pada ini website ya, www.mbksscholarship.id.com. Nah, ingat ya, diupload semuanya. Kemudian seluruh berkas pendaftaran di atas harus sudah diterima oleh pihak panitia sebelum tanggal ini. Ingat, tanggal 19 Februari 2021 ya. Ini tanggal terakhir ya, tanggal keramat bagi yang mau pengen beasiswa di Jepang. Ya, semoga kalian yang beruntung. Nah, sekarang perhatikan proses seleksinya ya. Yang pertama, proses seleksi beasiswa S1 Jepang ini akan dilaksanakan untuk tahapan berikut. Yang pertama, proses penyaringan ya. Peserta yang memenuhi kualifikasi dan lolos seleksi dokumen akan mendapatkan undangan untuk tes tulis di Universitas Dharma Persada. Tahu nggak ya ini tempatnya mana ya? Di mana ya? Oh iya, mungkin di Jakarta ya. Detail prosedur akan diinformasikan melalui email masing-masing peserta yang terpilih. Nah, jadi mendapatkan undangan untuk tes tulis ya. Kemudian seleksi tahap 1 ya. Tes tahap 1 itu tes tulis ya. Tes tulis matematika dan bahasa Inggris akan diadakan pada tanggal 11 April 2021 yang akan dilaksanakan secara online ya. Ini tanggal 11 April dicatat ya. Tadi pendaftaran terakhir tanggal berapa? 19 Februari. Kemudian nanti ya setelah disaring diberikan undangan untuk mengikuti tes tulis. Tes tulis tahap 1 tanggal 11 April 2021. Kemungkinannya menggunakan online ya. Kemudian seleksi tahap kedua ya. Jika kalian lolos di tahap 1, maka kalian harus menyerahkan dokumen tambahan sebagai berikut. 1 lembar fotokopi ijazah SMA serta nilai ujian akhir yang telah dilegalisir. 2 1 lembar fotokopi KTP atau kartu pelajar. Kemudian ini ya, yang ketiga 1 lembar persetujuan yang ditandatangani oleh orang tua dalam bahasa Inggris. Ingat ya,
dalam bahasa Inggris. Kemudian 1 lembar fotokopi sertifikat TOEFL, TOEIC, IELTS, GLBT atau sertifikat bahasa lainnya yang dikeluarkan oleh institusi badan internasional terutama. Ini tidak wajib ya, ini jika ada ya, jika ada. Mudah kan ya. Kemudian 1 lembar fotokopi sertifikat penghargaan yang oleh institusi tingkat internasional jika ada. Kemudian hasil seleksi tahap kedua ini akan diinformasikan setelah tes aptitude dan tes kesehatan yang dilaksanakan. Adapun tes ini akan dilaksanakan pada 28 sampai 29 April 2021. Nah, ini ya tahapannya. Selanjutnya seleksi tahap ketiga ya, sesudah tadi ya. Kemudian para pelamar yang telah lolos seleksi tahap kedua akan diwawancarai oleh komite pengelola dari program beasiswa. Nah, wawancara ini akan dilaksanakan tanggal 15 Juni 2021 di PT Mitsui Indonesia Office. Kemudian para penerima beasiswa ini akan merupakan peserta yang lolos seleksi tahap ketiga dan nantinya akan mendapat pengetahuan dasar mengenai kehidupan di Jepang sebelum berangkat ke Jepang. Jadi di training dulu ya, dikasih tahu bagaimana di sana-sana ya. Sangat menyenangkan ya. Nah, kalau kalian ada masalah, ada apa ketika mau mengupload atau ada permasalahan kita mendaftar ya, silakan di sini ya. Sumber resminya ini. Nah, silakan hubungi ini saya yang mengutip sini ya. Hanya informasi, tapi ini sumber informasinya di sini. Ya, silakan dilihat lagi. Nah, ini adalah kampusnya dari Unsada ya, Universitas Dharma Persada. Ya, selanjutnya nah demikian informasi saya mengenai beasiswa S1 Jepang Mitsui Bussan ya. Saya harap kalian bisa memanfaatkan ya, karena ingat tanggal 19 Februari adalah pendaftaran terakhir ya. Perhatikan tadi ya prosesnya, syarat-syaratnya, apa saja fasilitasnya. Semoga ini bermanfaat dan kalian merupakan salah satunya yang jadi maba yang kuliah di Jepang dengan beasiswa tersebut ya. Saya doakan semoga kalian ya salah satunya. Oke, simak terus di channel saya akan memberikan lagi informasi-informasi lainnya, beasiswa lainnya di luar negeri. Jangan lupa ya, jika ini bermanfaat silahkan di-share ke grup lain. Kalau ada komentar silahkan tulis di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.